Fenomena Nasdem dan Anies Baswedan misalnya, itu kan juga anomali menurut saya. Ini kan sampah yang kita buang di depan publik ini, di depan bangsa kita ini, dan kita mencium bau yang tidak enak, khawatirnya ini jadi masalah. Tapi at least setelah dia selesai di DKI itu kan, dia kan harusnya ada proyek dengan Pak Prabowo, harusnya kan. Harusnya menurut saya dia datang ke Pak Prabowo dulu, ya kan. Sebelum 3 Oktober, kami berbulan-bulan mendalami semua kandidat yang akan kami deklarasikan. Saya salah satu yang membaca, salah satu yang mewawancarai. Yang pertama, 2 hal ini. Yang pertama soal pernyataan seolah-olah Anies mengingkari komitmennya dengan Prabowo yang tidak mencalonkan diri. Itu ada di televisi, gampang dicari. Kata Bang Sandi dalam doorstop keluar istana setelah rapat kabinet, beliau menegaskan bahwasannya perjanjian itu masih berlaku sampai sekarang. Makanya saya komit mendukung Pak Prabowo di 2024. Itu pernyataan Sandiaga Uno, salah satu pelaku sejarah pendatang. Pak Ketum Nasdem juga sudah bilang, wah ini pembunuhan karakter gitu. Apalagi juga ada dari Demokrat bilang, wah ini serangan katanya kayak gitu ya. Nah ini sebenarnya bukan itu. Ini adalah mekanisme check and balance yang sudah disediakan oleh demokrasi gitu. Jadi di dalam demokrasi itu ada yang pro dan ada yang kontra. Itu adalah hal yang biasa. Dalam bahasa akademiknya ini disebut dialektika, di mana di situ ada tesis, antitesis, lalu mereka menjadi sintesis, kurang lebih seperti itu ya. Soal utang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Fachri Hamzah minta KPK turun. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah mengatakan seharusnya KPK turun tangan dalam utang piutang yang terjadi antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Itu harusnya warning ya, KPK harusnya mengincar itu. Kalau ada orang bikin perjanjian dengan pengusaha, orang kaya, duit dan sebagainya ditangkap, itu harusnya. Tidak boleh ada itu, ujar Fachri Hamzah di Jakarta, Selasa 14 Februari 2023. Bahkan, Fachri Hamzah beranggapan kalau model perjanjian utang piutang seperti yang dilakukan Anies Sandiaga dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Ya memang perjanjian semacam itu tidak boleh ada, dan kita harus komit supaya perjanjian utang piutang antara politisi yang di belakang layar itu harus ditiadakan, karena itu bisa disebut sebagai permufakatan jahat. Daftar 7 pernyataan Anies soal utang 92 miliar rupiah ke Sandi. Salinan surat pernyataan Anies Baswedan soal utang piutangnya dengan Sandiaga Uno senilai 92 miliar rupiah beredar di media sosial. Surat itu dibuat Anies saat dirinya maju bersama Sandi di Pilkada DKI Jakarta 2017. Tim pemenangan Anies untuk Pilpres 2024, Sudirman Said, tak membantah total 7 poin pernyataan dalam surat itu. Dia menyebut surat itu sama dengan dokumen yang pernah ia baca sebelumnya. Namun begitu, Sudirman mengaku tak risau dengan isi perjanjian utang piutang dalam surat pernyataan yang ditekan Anies pada 9 Maret 2017 lalu. Dia bilang sesuai pernyataan yang ditulis Anies, surat itu menyepakati bahwa semua utang Anies ke Sandi otomatis akan lunas jika keduanya menang di Pilkada DKI 2017. Belakangan keduanya memang menang kala itu. Namun Sandi pada 2018 mundur dari jabatannya sebagai wakil gubernur setelah diminta maju mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Berikut 7 poin pernyataan Anies soal utang piutangnya dengan Sandi seperti dikutip dari surat yang beredar. 1. Surat pernyataan ini adalah tambahan dari surat pernyataan pengakuan hutang pertama yang dibuat tertanggal 2 Januari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 20 miliar rupiah dan surat pernyataan pengakuan hutang kedua tertanggal 2 Februari 2017 dengan dana pinjaman sebesar 30 miliar rupiah. 2. Saya mengakui meminjam uang kembali sebesar 42 miliar rupiah dari Bapak Sandiaga Uno tanpa jaminan dan tanpa bunga pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya pada kampanye putaran 2 Pilkada DKI 2017, di mana dana pinjaman 3 tersebut akan diserahkan oleh Bapak Sandiaga Uno langsung kepada tim kampanye.
3. Dengan demikian saya mengakui total jumlah dana pinjaman 1, dana pinjaman 2, dan dana pinjaman 3 sebesar 92 miliar rupiah. 4. Saya mengetahui bahwa dana pinjaman 3 tersebut berasal dari pihak ketiga dan Bapak Sandiaga Uno menjamin secara pribadi pembayaran kembali dana pinjaman 3 tersebut kepada pihak ketiga. 5. Bapak Sandiaga Uno mengetahui bahwa baik dana pinjaman 1, dana pinjaman 2, maupun dana pinjaman 3 ini bukanlah untuk kepentingan pribadi saya, namun diperlukan sebagai dana kampanye Pilkada DKI 2017 karena dana yang dijanjikan oleh Bapak Aksa Mahmud atau Erwin Aksa berdasarkan kesepakatan antara Bapak Aksa Mahmud dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra, yang mana saya tidak menghadiri pertemuan atau kesepakatan tersebut sampai saat ini belum juga tersedia. 6. Saya berjanji dan bertanggung jawab akan mengembalikan dan atau membantu upaya pengembalian dana pinjaman 3 tersebut jika saya dan Bapak Sandiaga Uno tidak berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 dengan berkoordinasi dengan pihak penjamin. 7. Dalam hal saya dan Bapak Sandiaga Uno berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017, maka Bapak Sandiaga Uno berjanji untuk menghapuskan dana pinjaman 1, 2, dan 3 serta membebaskan saya dari kewajiban untuk membayar kembali dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut. Mekanisme penghapusan dana pinjaman 1, 2, dan 3 tersebut akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara saya dan Bapak Sandiaga Uno. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Jakarta, 9 Maret 2017. Dihubungi terpisah, Erwin Aksa yang kala itu tergabung di tim pemenangan Anies Sandi mengaku tidak tahu menahu soal surat perjanjian tersebut. Dia juga tak mengetahui jika namanya masuk dalam surat pernyataan yang dibuat Anies. Erwin sebelumnya sempat mengungkap perjanjian antara Anies dan Sandi soal utang 50 miliar rupiah untuk keperluan yang sama. Namun ia tak menyebut apakah utang itu telah dilunasi. Sementara soal surat yang beredar dia bilang isinya berbeda dengan yang ia ketahui. Sementara Sandi lewat stafnya enggan berkomentar saat dimintai tanggapan soal salinan surat pernyataan tersebut. Namun dia sebelumnya mengaku tidak ingin melanjutkan permasalahan piutangnya dengan Anies Baswedan saat maju di Pilkada DKI 2017. Sandi tak membantah dirinya sempat meminjami uang kepada Anies saat keduanya maju sebagai cagup dan cawagup kala itu. Dia bilang setelah dirinya melakukan sholat istiqoroh dan meminta pertimbangan keluarga, Sandi tak ingin melanjutkan pembicaraan soal itu.